Alhamdulillah Mbak Lisa bisa melapangkan waktu nih hadir nih, senang sekali saya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo Nadira. Aduh Kang, maaf banget. Dari mana sih kok terlambat? Itu Kang, tadi ketemu Boim di eskalator. Ya. Dia tuh lagi mau nyalonin jadi ketua RT Kang. Ketua RT. Ketua RT. Oh, ikut-ikutan caleg-caleg sekarang. Iya, terus aku tadi dikasih lihat flyernya sih, oke sih desainnya. Ya semoga lah ya terpilih. Siapa tahu nanti jadi anggota DPR. Iya, amin sih. Cuman Dari kan, RT ke anggota DPR. Iya. Cuman kan kejauhan. Bener sih. Harus ada proses. Harus ada gitu proses. loh. Ya, dimulai dari ketua Dimulai RT. dari ketua RT. Itu udah bagus sekali ya. Tapi pemimpin itu bukan sekedar flyersnya bagus loh. Ya, tapi juga harus amanah. Mumpung kita mau ngobrolin amanah nih. Di sini udah ada Mbak Lisa Wahid. Kamu udah ayo sungkem dulu. Belum ada Ini dia. Maaf ya Ibu, tadi nggak aku jemput di bawah. Nggak iya nih, apa-apa. Mbak Lisa Wahid ini beliau itu kan saking sibuknya jadi makanya kita tuh dapat rezeki lah beliau hadir di sini. Saya tuh ingin bertanya gini, bagaimana menjaga amanah ayahnya sekaligus dirinya sendiri? Kan nggak mungkin dong misalnya seorang Lisa Wahid gitu ya, anaknya Presiden Abdurrahman Wahid kemudian bebas melakukan apa aja, kan pasti ada batasan-batasan. Betul. Bagaimana pandangan Mbak Lisa terhadap amanah itu sendiri yang berkaitan dengan Mbak Lisa? Amanah itu kan pada intinya adalah beban yang diberikan kepada kita untuk dapat menjaga, mengelola diri kita dan mempertanggungjawabkan itu, gitu. Jadi orang yang amanah itu berarti dia bisa bertanggung jawab, bisa diandalkan. Nah, orang bisa diandalkan itu tentunya dia punya integritas gitu. Jadi tidak sebatas slogan-slogan gitu loh, kan banyak nih sekarang orang mengaku amanah tapi ternyata perilakunya tidak amanah begitu. Ya alhamdulillah saya itu bukan hanya putrinya Gus Dur gitu ya. Ya putrinya Ibu Nuria juga gitu, tapi maksudnya di atas beliau itu kan ada Kiai Wahid Hasyim dan Ibu Nyai Solihah Wahid Hasyim. Di atasnya beliau lagi ada Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ini darahnya udah kental banget, darah perjuangan untuk umat gitu. Jadi kayaknya dulu tuh kita selalu didorong, diberi inspirasi sih sebetulnya, nggak pernah dipaksa kami itu gitu. Diberi inspirasi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas itu betulan gitu, kecil, itu real dari kecil. Jadi kecil karena ada nggak penting teladannya, uang ya. tuh nggak penting gitu. Iya, uang penting untuk bisa menjalankan Betul. apa Tapi bukan namanya ini segalanya, kita, dan iya, tapi bukan itu tujuan, tujuannya. bukan Betul. tujuan. Uang itu jalan. Jadi nggak berbeban ya ketika aduh bapakku tuh presiden. Saya tuh kan pengennya bebas. Wah, malah pengen justru ini. amanah itu jadi beban. Ah, Karena kita membawa amanah itu jadi beban gitu. Saya pernah waktu masa-masa itu dibawain uang 1 koper, pernah Kang. oh gitu. Uang Katanya 1 koper. untuk nyumbang gitu. Jadi Ya. ini ada pengusaha, Ya. dia mendengar kalau saya punya gerakan untuk mengirim bantuan kemanusiaan Ya, waktu itu ke ya. Aceh. Nah terus dia datang mau menitipkan sumbangan. Ya saya seneng dong. Ya. Gitu kan, ini kita lagi ngumpulin sumbangan mau ke Aceh, ke warga Aceh yang waktu itu ada longsor dan lain-lain gitu ya. Terus ternyata waktu dia menyerahkan saya udah hati-hati banget lagi, pokoknya jangan sampai saya nih nerima uang gitu kan gitu. Jadi saya bilang nanti diserahkannya ke yayasan aja gitu awalnya, masih ke yayasan saya gitu. Tapi ternyata waktu ketemuan pendahuluan itu si pengusaha itu bilang gini, Mbak saya titip ini tuh ada apa, kita membutuhkan tanda tangan Bapak Presiden untuk kayak proyek strategis nasional di sebuah pulau gitu. Oh gitu. Jadi dia ingin itu udah lama Mbak, dari zaman Pak Habibie gitu. Ini tinggal perpanjangan kok. Itu sudah ada, ininya tuh dengan udah uang 1 ada. koper ya. Oh saya langsung berhenti, saya bilang ini, wah saya kalau oleh Bapak nggak boleh sama sekali mencampuri urusan negara, karena bukan saya pengemban amanahnya. Gitu. Salah satu menjaga amanah bagi Presiden Gus Dur itu adalah anaknya, istrinya nggak boleh mencampuri urusan ini, gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya meminta agar uang sumbangan itu diserahkan kepada yayasan lain yang saya nggak saya ngasih tahu bahwa Pak mohon maaf saya nggak bisa menerima
bantuannya, tapi ada nih yayasan Ayah tahu Gus Dur tahu yang waktu itu. enggak, Enggak saya tahu, waktu itu enggak cerita juga. ceritanya udah lama Oh, udah setelah lama itu. udah ceritain ya. Nah, Kalau enggak dia masih marah ya. pasti marah, Masih marah, pasti betul, marah ya. beliau. Saya mau tanyanya agak sedikit dari sudut pandang yang lain. Ketika beliau dilengsarkan, Iya. ini kan ceritanya sudah banyak sekali ya. Ya. Tapi saya yang ingin tanya bagaimana sih perasaan Mbak Alisa ketika beliau itu Ya. dilengsarkan gitu. Karena sebagai Gus jawabannya- Durian semua juga pasti marah gitu ya. Jawabannya 2 hari. Oh, Gitu. 2 hari nih. Waduh, ini harus bersambung ke episode Panjang. Bersambung. Jadi gini, saya kebetulan saya kan anak sulung ya. Betul. Dan waktu itu saya baru melahirkan gitu. Jadi cucu pertamanya Pertama. almarhum Gus Dur. Lalu pada saat itu saya mulai bertanya terus kepada beliau. Saya bilang, "Bapak, kita kenapa diperlakukan seperti ini? Saya tahu betul Bapak itu kan berjuang dari muda itu untuk Betul. bangsa gitu ya. Tapi kok diginiin sih Ya, gitu. ya. Kenapa kita nggak pulang aja? Kenapa kita masih bertahan?" Saya waktu itu ngajak pulang justru bukan iya, bertahan di sana. iya. Lalu beliau menyampaikan begini, kita ini sedang memperjuangkan kebenaran, jadi ya harus bertahan begitu. Terus saya bilang, Pak, tapi DPR MPR-nya aja begitu gitu. Kayaknya kan Bapak akan kalah. Nah, terus keluar satu kalimatnya begini, kebenaran tidak bisa di voting, nak. Gitu, itu satu. Kebenaran tidak bisa di voting. Jadi Bapak akan tetap memperjuangkan ini. Udah kalian semua pulang, nggak mau saya gitu. Kenapa? Karena saya ingat pelajaran sejarah. Ibu Mega pulang ke istana, Bung Karno udah nggak ada. Bung Karno kemana? Keluarganya bingung dan akhirnya ketemulah kabar bahwa Bung Karno tahanan kota di Istana Ya, di Bogor. Istana Bogor. Jadi saya itu trauma itu. Jadi saya bilang begini, enggak, pokoknya kita nggak kemana-mana. Di mana Bapak di situ kita gitu. Ini keadaan udah bahaya, nak. Enggak mau Pak, pokoknya kita ikut Bapak gitu. Karena maksud saya kalau Ya, jadi ada tahanan sejarah ya, seperti itu. ya kita juga ikut jadi tahanan lah. Pokoknya kita nggak sama-sama akan gitu, ya, mendampingi gitu. Bapak lah. Sudah seperti itu. Ternyata 2 hari kemudian beliau tiba-tiba manggil saya terus gini, Lis, kamu siapin barang-barang semuanya, kita pulang. Gitu. Terus saya kaget. Loh, Bapak 2 hari yang lalu Bapak bilang pokoknya Ya. akan berjuang. Terus kata beliau gini, tidak ada satu jabatan pun yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah rakyat. Gitu. Nah, terus saya kaget. Ya udah, pokoknya kita siapin. Ternyata waktu saya keluar baru saya tahu kalau kiai-kiai barusan menemui beliau memberitahu ada belasan ribu Yang bersiap santri untuk datang, ya. yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk mempertahankan Gus Dur. Sudah ada 3.000 yang ada di sudah ada di Jakarta. pesantren-pesantren gitu. Memang di luar istana tuh udah ini Mbak istighosa terus sama demo menentang Gus Dur gitu. Nah, itu rupanya titik baliknya. Jadi yang tadinya bahkan demi kebenaran beliau siap, ternyata kemaslahatan lebih tinggi loh daripada persoalan benar salah. Nah, itu besoknya tiba-tiba ribuan orang masuk ke dalam istana. Gitu. Jadi itu hari itu, besoknya lagi pas Gus Dur memutuskan untuk keluar itu, Mbak, besoknya lagi itu lebih banyak lagi. Rupanya di Monas udah ada panggung rakyat. Jadi waktu itu ada ribuan orang datang ke istana dan mengantarkan Gus Dur keluar lewat pintu depan, enggak lewat pintu belakang. Ya. Gitu. Jadi saya yang ditinggal satu-satunya karena saya punya bayi, saya suruh beres-beres gitu ya. Yang lainnya ikut beliau. Nah, pas melihat itu, pas dibawa keluar itu kan pakai sholawat badan. Saya itu waktu itu merinding banget tuh, saya mikir gini, ya Allah, ini bapak saya dijemput rakyat. Jadi itu kemenangan rakyat bagi saya. Saya nggak ada kesedihan sama sekali, Mbak, jadi waktu itu, Mbak Alisa Gitu. itu justru dengan melepas itulah kemenangan sesungguhnya. Iya, kemenangannya sesungguhnya. Karena ketika Gus Dur keluar sebetulnya itu adalah pertarungan politik. Betul, memang Kalah. politik. Beliau Betul, kalah betul, pertarungan politik. Betul. Tapi dijemput rakyat. Tapi dijemput rakyat. Jadi Iya. di dalam pertarungan politik kalah, tetapi tetap hati dicintai oleh rakyat. Itu ya intinya ke sana. Betul. Waduh, Masya Allah. Nah, itu yang menurut saya pemimpin yang sesungguhnya, yang amanah itu yang Jadi sebetulnya tidak ada rasa sakit hati ya. Nggak Jadi ada. sampai yang lain adik-adik semuanya, Mbak Nggak Yani ada, semua nggak ada yang nggak sakit ada. hati. Kami- Ibu sendiri? enggak ada. Pada dasarnya kan kami waktu itu sebetulnya
nggak seneng-seneng banget ya di istana. Gitu ya, emang Iya, nggak nyaman juga gitu ya. Iya, karena kan Bapak nggak berkenan tinggal di Ciganjur. Alasannya gini, negara sudah menyediakan istana untuk keluarga presiden. Kalau kita tetap tinggal di Ciganjur, Ciganjurnya harus dibangun karena perangkat presiden kan banyak. Itu, ya, Itu uang negara. pertimbangannya. Itu uang Pertimbangan negara. Aduh, ya Gitu. Allah ya Rob ya. Gitu. Jadi ya udah kita nggak ada yang suka tinggal di istana gitu. Terus Mbak Lisa gini, pemimpin kita dari mulai founding fathers ya, bagaimana mereka ini memang bapak-bapak bangsa gitu ya, Iya. yang kita lihat betapa melepas kekuasaan demi kemaslahatan, sampai Iya. tadi cerita bahwa almarhum Gus Dur ini juga melepaskan sesuatu yang sebetulnya masih bisa dipegang untuk kemaslahatan gitu. Nah, ini kan seakan-akan kita nilai seperti ini menjadi langka gitu. Di Betul. dalam kepemimpinan. Sekarang kayaknya ukurannya hanya melanggar hukum atau enggak. Itu dia. Gitu. Itu dia. Padahal harusnya ada nilai yang lebih penting dari itu. Apa gitu. komentar Mbak Alisa terhadap sebetulnya harapan pemimpin ke depan ini seperti apa sih, dari yang kita lihat nih ada beberapa calon-calon pemimpin gitu. Ya. Apa harapan Mbak Alisa untuk ke depan? Yang jelas ya itu ya apa namanya, kuncinya memang dia menjadi pemimpin yang amanah. Ya, Gitu. ya, ya. Amanah itu berarti dia melihat tidak hanya dia, tapi dia melihat bangsa ini, dia Ya. melihat tujuan kita hidup bersama tadi, kemaslahatan rakyat tadi itu, gitu. Nah, semuanya harus diukur dari sana, tidak bisa kemudian dari ukuran kepentingan kelompok, kepentingan sesaat, gitu, tapi ke sana. Maka kebijakan yang harus diambil itu juga kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kemaslahatan itu. Betul, Nah, sekali lagi etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan. Nggak bisa kemudian yang penting nggak melanggar hukum, tidak bisa. Nggak bisa ya? Gitu. Ya. Lebih dari hukum, harus tujuan hukum. Kalau di dalam Islam itu kita mengenal fikih Ya. dan usul Usul fikih. fikih, Nah, betul. usul fikih itu kan landasan fikihnya, Landasan fikihnya. tujuannya gitu. Nah, itu yang harus dipegang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.